Abu Nawas pada suatu hari ingin menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas yang diketahui bakal datang. "Awas ya kamu Abu Nawas. Kali ini kamu pasti kena," ucap Baginda Raja. Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselenggarakan di istana Baginda Raja. Saat itu pembesar negeri hadir, para putra mahkota, dan Abu Nawas ada di antara mereka. Para hadirin dipersilakan berdiri karena Baginda Raja ingin memberikan air mawar bagi masing-masing hadirin. Namun, Abu Nawas diberikan air pipis yang sangat bau. Setelah disiram air kencing tersebut, Abu Nawas baru sadar bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak membalas perbuatan sang raja. "Hari ini Paduka telah memberikan kuah yang tidak sedap, nanti aku akan membalas dengan isinya," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi ingin menginjakkan kakinya di istana, sehingga Baginda Raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika itu Raja berusaha memanggil ke istana, tapi Abu Nawas tidak bersedia datang. Abu Nawas beralasan sedang sakit di sekujur tubuhnya. Baginda Raja sangat khawatir, dia lalu pergi menuju rumah Abu Nawas untuk menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi istana. Begitu mendengar Baginda Raja hendak menuju rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah di tempat tidur. Namun sebelum melaksanakan aksinya, Abu Nawas sudah menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu ada beberapa yang sudah diberikan kotoran oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Baginda Raja dan rombongan. Mereka melihat Abu Nawas yang ingin meminum obat ajaib tersebut. "Hai Abu Nawas, apa yang ingin kau telan itu?" tanya Baginda Raja. "Ini yang disebut obat ajaib, Baginda Raja. Saya dapat resepnya melalui mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh seketika," jawab Abu Nawas. Benar saja, setelah menelan obat itu, Abu Nawas langsung bisa bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, Baginda Raja pun penasaran. "Kalau begitu aku juga mau, Abu Nawas. Sini aku minta obatnya," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka." "Paduka tidak boleh duduk ataupun berdiri," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun mengikuti perkataan Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas lalu cepat-cepat memberikan obat ajaib tersebut yang telah dibumbui kotoran ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja segera bangkit, lalu matanya terbelalak. "Hai Abu Nawas, kau memberikanku kotoran ya?" tanya Paduka Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberikan isinya. Jikalau tidak memberikan hamba uang 1000 dinar, maka kejadian ini hamba akan beritahukan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan, Abu Nawas. Jangan beritahukan kepada siapapun. Nanti aku akan memberikan uang 1000 dinar, ucap Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja dan semua pengikutnya pergi menuju istana. Mereka pun menyiapkan uang sebanyak 1000 dinar untuk Abu Nawas. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas, seorang yang sangat cerdik yang merupakan kesayangan dari Sultan Harun ar-Rasyid. Pernah suatu ketika Abu Nawas diuji oleh jin yang ingin mengetahui seberapa jujur Abu Nawas terhadap orang lain. Walaupun Abu Nawas merupakan orang yang sangat cerdik dan selalu berkelit ketika menghadapi hukuman. Namun dia merupakan orang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong karena dia takut terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan sehari-hari Abu Nawas adalah mencari kayu bakar di hutan dan dia akan menjualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar, satu-satunya alat yang dia miliki adalah sebuah kampak yang besar. Suatu ketika dia hendak mengambil kayu bakar di hutan, kampak yang dia pegang terjatuh ke dalam jurang.
Dia kebingungan karena dia tidak bisa mengambil kayu bakar di hutan sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Melihat kondisi seperti ini, ada jin yang ingin menguji kejujuran Abu Nawas karena baru saja kehilangan kampak untuknya bekerja. Ketika berada di perjalanan pulang, Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang mana kakek tua tersebut merupakan jelmaan dari jin yang ingin mengujinya. Abu Nawas menjawab bahwa dia baru saja kehilangan kampak untuk mencari kayu karena terjatuh ke dalam jurang. Kakek tua itu berkata bahwa dia akan membantu Abu Nawas untuk mengambil kampak menyadari dalam jurang. Tak lama kemudian kakek itu kembali ke atas dan menunjukkan sebuah kampak yang terbuat dari emas dan ditunjukkan kepada Abu Nawas. Kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas bahwa apakah ini adalah kampak milikmu? Abu Nawas menjawab bahwa itu bukanlah kampaknya karena kampak yang dimilikinya adalah sangat jelek. Kakek itu kembali lagi ke dalam jurang dan tak lama kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah kampak yang gagaknya terbuat dari mutiara dan intan. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas apakah ini adalah kampaknya ya untuk membelah kayu. Abu Nawas dengan tegas menjawab bahwa tampaknya sangat jelek, jadi itu bukanlah miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat takjub melihat kejujuran Abu Nawas, kemudian dia turun lagi ke dalam jurang dan membawakan kampak milik Abu Nawas yang sebenarnya. Kakek tua itu menunjukkan kampak itu, Abu Nawas langsung menjawab itu adalah kampak miliknya. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas kenapa dia sangat jujur seperti ini. Abu Nawas menjawab bahwa dia hanya akan mencari rezeki yang halal sehingga dia tidak mau mengakui yang bukan miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat terperanjat dengan kejujuran Abu Nawas dan dia memberikan kampak emas dan kampak yang satunya lagi untuk Abu Nawas sebagai hadiah kejujuran. Keesokan harinya dia menguji Abu Nawas lagi dengan ujian berupa wanita cantik. Ketika dia melihat Abu Nawas berada di hutan, jin itu langsung menuju ke rumah Abu Nawas dan menculik istrinya dan menyembunyikannya ke alam jin. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tidak bisa menemukan istrinya dan dia menanyakan kepada tetangga apakah ada yang melihat istrinya. Namun tak seorang pun yang tahu sampai Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang dia kenal sebelumnya pernah menolongnya mengambil kampak. Kakek itu berkata bahwa dia bisa menolong Abu Nawas untuk mengembalikan istrinya. Tentu saja Abu Nawas tidak menolak pertolongannya. Tapi Abu Nawas sudah berpikir bahwa dia tahu jika kakek ini sedang mengujinya untuk yang kedua kalinya. Mereka berjalan bersama-sama menuju satu tempat dan ketika berhenti kakek tua itu menyuruh Abu Nawas untuk menunggu sebentar. Kakek tua itu membawakan seorang wanita cantik bak ratu kerajaan kepada Abu Nawas. Apakah ini istrinya? Abu Nawas langsung menjawab yaitu adalah istri saya, sehingga jawaban itu membuat kakek tua itu menjadi marah. Dia berkata bahwa kamu menjadi berbohong karena dihadapkan dengan seorang wanita cantik. Abu Nawas berkata kepada kakek tua itu, "Jangan marah-marah dulu kek, karena jika saya mengatakan bahwa itu bukanlah istri saya maka kakek akan membawakan wanita kedua dan sampai yang ketiga baru membawakan istri saya. Setelah memberikan istri asli saya, maka kakek akan memberikan dua wanita cantik yang pertama dan kedua," ujarnya. Setelah mendengar itu, kakek tua yang merupakan jelmaan dari jin tersebut tertawa terbahak-bahak dan dia mengakui kejujuran Abu Nawas memang luar biasa. Dari sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini bahwa kejujuran merupakan penyelamat hidup kita. Tetaplah menjadi orang jujur dimanapun kita berada karena Allah senantiasa mengawasi semua perbuatan kita.